Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Mas John Official. Si Roy Suryo makin ngaco dan gila. Setelah memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu dan Bapak Jokowi melaporkan ke Bareskrim Polda, merasa ya mungkin di ambang-ambang ujung tanduk lah nasibnya ya Roy Suryo, antara mau dipenjara atau di masa. Enaknya mau diapain nih si Roy Suryo? Di masa atau di penjara? Kalau di masa, digebukin masa, ya. Bagi orang yang enak lihat Roy Suryo. Setelah di ujung tanduk nasibnya atas tuduhan ijazah palsu Bapak Jokowi, Roy Suryo makin gila menuduh Bapak Jokowi menyantetnya pakai dukun. Roy Suryo sudah mulai nggak waras. Apapun dibicarakan, apapun dikatakan, dan apapun bisa jadi bahan omongan. Agar apa? Mencari pertolongan, mencari perlindungan atas hukumannya, atas tuduhan ijazah palsu. Ya, nggak lama lagi nih si Rismon, si Egi, si Tifa, siapa lagi tuh, ya. Nggak lama lagi dipanggil Polda. Ada yang dipanggil Polda udah pura-pura sakit. Kan nggak gentle gitu loh. Keluar-keluar seakan-akan iya membetulkan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Giliran dipanggil sakit. Aduh, Roy, emang gerombolanmu tuh panci semua. Nggak ada yang sekelas besi. Ya, panci itu kalau dipukul kan peot. Ya seperti itulah. Dan makin gak waras lagi setelah ijazah Bapak Jokowi, kini Wapres Gibran Rakabuming Raka dituduh juga ijazahnya palsu. Subhanallah, Roy. Manusia macam apa kau ini, Roy? Makin gila, makin gak waras. Semua kau tuduh ijazah palsu. Tapi ijazahmu sendiri asli gak sih, Roy? Coba dong kita pengen lihat, kamu tunjukin ijazahmu juga. Jangan hanya menuduh saja. Ingat, Bapak Jokowi tidak akan mau membuka ijazah aslinya di media ataupun di channel-channel YouTube atau dimanapun ya, berita. Tidak akan pernah Bapak Jokowi membuka ijazah aslinya. Bapak Jokowi langsung ingin di pengadilan, bahwa yang minta pengadilan baru Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jadi yang selama ini kalian tuduh ijazah palsu karena fotokopi, ya memang fotokopi, yang aslinya di Bapak Jokowi. Pasti kalian menanya, kenapa sih tinggal menunjukkan aja, selesai kan? Oh, tidak bisa. Hanya di modal tunjukkan gini, pengikut Roy Panci golongannya FPI HTI nggak akan percaya. Pasti itu nanti isunya Allah itu ini itu tuh nggak ada selesainya ngelawan si Panci dan kelompoknya itu. Semua itu akan dibilang palsu dan dianggap tidak benar. Ingat, kepolisian aja dianggap tidak benar. Mahkamah Agung dibilang tidak benar. Sekarang apalagi UGM dibilang nggak benar. Ya memang nggak benar di mata si Panci. Begitu. Iya kan? Aduh. Memang si Roy ini kampret, Bang. Roy. Bikin gaduh negara aja kamu. Hanya soal ijazah. Sekarang nggak puas dengan Jokowi, anaknya yang udah wapres dibilang ijazahnya palsu. Aduh. Oke, teman-teman ya, nggak usah berlama-lama, kita simak videonya tentang penjelasan Roy Suryo bahwa dia terkena guna-guna. Siapa yang mengguna-guna? Tujuannya, sindirannya tidak lain bukan adalah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu taat agama, nggak seperti kamu, Roy Panci. Tidak mungkin lah orang itu mengguna-guna. Macam kamu tuh untuk apa? Nggak ada gunanya. Jadi langsung saja kita simak videonya berikut ini.
Itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah bahwa ada hal yang mungkin kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya kita atau beberapa kolam. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu. Kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk Santet itu? Saya senyum aja, ya. Jadi biarin aja. Loh, Santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Itu teletabis. Ini telematika kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim. Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makan kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya kan. Karena ini kebetulan anaknya Pak Jokowi jadi wapres. Mungkin kalau nggak jadi wapres, Pak Jokowinya juga nggak diganggu-ganggu. Ini ada juga yang begitu. Ini gimana? Ada kaitannya nggak? Ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan loh. Jangan-jangan dia ijazahnya ngaco juga. Ijazahnya wapres? Iya, iya kan? 2 tahun sekolah di SMA Santo Solo, hanya 2 tahun SMA. Pindah ke SMK Kristen Solo 2 tahun lagi. Tiba-tiba ke Singapura, tiba-tiba muncul di MDIS, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya keluarnya Bradford. Padahal kalau Bradford asli, seperti yang tunjukkan itu harusnya Bradford yang UK. Nanti ada tanggal mainnya itu. GM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Ini masyarakat pada dasarnya punya logika yang tidak bisa dimobilisasi ya oleh siapapun. Logikanya sederhana, Zilvia. UGM itu kampusnya masih ada. Dan institusi UGM maupun sekretaris Senat Guru Besar itu sudah mengatakan ijazah Presiden Jokowi asli. Itu satu. Yang kedua, teman-teman Pak Jokowi waktu kuliah juga masih banyak ya, yang masih hidup. Ya. Yang ketiga, KPU itu kan sudah melakukan verifikasi mulai dari tingkat pilkada wali kota Solo karena Pak Jokowi maju 2 kali sebagai wali kota, kemudian KPU Jakarta karena Pak Jokowi pernah maju sebagai calon gubernur, dan terakhir adalah KPU Pusat karena Pak Jokowi pernah maju sebagai capres 2014 dan 2019. Dan semua jenjang KPU mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah terverifikasi ijazahnya. Jadi menurut saya memang secara logika itu sulit untuk membantah keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, Obama waktu itu menunjukkan akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Nah, masalahnya setelah dia menunjukkan akte kelahirannya, tetap ada sebagian pendukung Partai Republikan yang masih ragu Obama itu lahir di Amerika atau tidak. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau Tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin nih. Saya tanya dengan Mas Roy. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan. Saya pengen tanya, ini kan ada yang minta, Ya. ada yang minta banyak orang minta. Ya. Kita juga.
Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya, kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji karena Berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? ya setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ketika ditunjukin, Betul. kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah berhenti. Itu Tapi kalau pertanyaan enggak, saya. Mau asli nggak asli, ditunjukin berhenti nggak? Minta-minta untuk ditunjukin. tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini Itu. Ini masyarakat bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau. Tadi kalau Pak Rismon mungkin kalau juga. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau gimana kita mau tunjukin gak selesai juga. Ada keengganan ya dari Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kalau tidak diminta oleh pengadilan. Tetapi kalau kita mengacu pada kasus Obama kan pernah dipersoalkan tuh status kelahirannya, apakah lahir di Amerika atau tidak. Ini kaitannya dengan valid tidaknya beliau kalau maju sebagai capres. Dan yang mempertanyakan adalah Presiden Amerika saat ini, Donald Trump. Nah, Obama waktu itu menunjukkan akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Nah, masalahnya setelah dia menunjukkan akte kelahirannya, tetap ada sebagian pendukung Partai Republikan yang masih ragu Obama itu lahir di Amerika atau tidak. Jadi saya sendiri mengatakan efek partisan ini, kalau misalnya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya pun belum tentu mereka yang menyaksikan keaslian